katebus dina saudara Kristus. Saiki uripku dudu duweku dhewe, apa wae kang Gusti tindake, apa wae kang Gusti kersake. Watone Gusti kurena kabeh tak tindakno, asmane kaluhurna. Iki uripku wis katebus saudara kang Kristus. Saiki uripku dudu duweku dhewe, Gusti tindake, apa wae kang Gusti kersake. Watone Gusti kurena kabeh tak tindakno, asmane kaluhurna. Kersa kersane Gusti, 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 kersa kersane Gusti. Uripku wis katebus srana kuwasa Rae Sang Kristus. Saiki uripku dudu duweku dhewe, apa wae kang Gusti tindake, apa wae kang Gusti kersake. Watone Gusti kurena kabeh tak tindakno, asmane kaluhurna. Kersa kersane Gusti, 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 kersa kersane Gusti. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai, memimpin, dan mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga dalam ibadah live ini Tuhan, setiap kami boleh diberkati Tuhan, dilawat, bahkan kami boleh mengalami jamahan kuat kuasa-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh tim, baik kru, kamera, dan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami.
Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Terus semangat. Tidak pernah berhenti untuk tetap percaya dan melayani Tuhan. Haleluya. Berjumpa kembali dengan tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Biarlah kasih dan anugerahnya terus tercurah atas hidup kita. Dan mari kita terus belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Agar hidup kita juga disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian ini, menyenangkanmu. Apakah Bapak Ibu, Saudara, mau menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan dan juga sesama kita? Mari kita terus belajar. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa, pujikan lagu ini dengan segenap hati. Yang belum, mari bersama-sama kami, kita akan belajar. Kita akan pujikan dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menyenangkanmu, haleluya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku melakukan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu sejak di bumi dan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan
sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita mengambil komitmen untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dimanapun dan kapanpun, pada saat apapun, di dalam keberadaan hidup setiap kita. Mari kita terus belajar menyenangkan hati Tuhan sejak kita masih hidup di bumi ini sampai selamanya, sampai kita bertemu muka dengan Raja yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, agar Dia kelak akan berkata, "Hai hambaku yang baik, yang setia, masuklah, sabaslah." Dan kita diperkenankan ikut perjamuan pesta anak domba. Mari persiapkan diri setiap kita semua. Kembali kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai segenap hati katakan haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai sekali lagi dengan segenap menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya. Aku
sesuatu kau jadikan dalam kehendak-Mu. Haleluya. Engkau Allah Abraham, Engkau Allah Ishak, Engkau Allah Yakub, Engkau Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Ya Ramase. Haleluya. Ikananamu. Haleluya. Terpujilah namamu, namamu yang kudus, namamu yang besar, Allah yang perkasa. Aku memujamu, aku menyembahmu Yesus Tuhan, Allah kebenaranku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, Allah semesta khalik langit dan bumi, Allah yang menjadikan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Mu. Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, supaya hidup kami kudus dan tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan. Mari bentuk terus kami oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di gereja dan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan menangkap siaran ibadah live dari GKI Mana Eklesia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari setiap kita terus berusaha untuk hidup menjadi lebih baik. Baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, baik untuk lingkungan, baik untuk gereja, sahabat, teman, terlebih baik untuk bangsa dan negara kita. Agar apa yang kita kerjakan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Dan kita hidup saling menghormati, saling menghargai, saling menerima di dalam segala perbedaan. Sebab kita adalah saudara. Baik saudara sebangsa, saudara sesama umat manusia, dan juga saudara di dalam keluarga masing-masing di mana Bapak Ibu Saudara dilahirkan. Apalagi kita ini saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya ini mudah atau sepele. Karena kita menganggap kita bisa kamuflase, menampilkan apa yang di luar kelihatan menyenangkan, walaupun sebenarnya yang di dalam itu penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah,
Karena manusia itu sangat pandai menyembunyikan keberadaan hatinya. Nah Bapak Ibu, mari kita menjadi manusia-manusia yang kata orang Jawa itu bloko suto. Apa adanya, apa yang ada di dalam, begitu juga yang ada di luar. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang munafik, yang kelihatan baik, tapi sesungguhnya hati kita penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Nah Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jemaat mula-mula, mereka itu disukai oleh banyak orang, karena melalui gaya hidup yang mereka miliki. Dari orang-orang yang berdosa, yang sepatutnya mendapatkan hukuman api neraka. Tapi ketika mereka menerima Tuhan Yesus Kristus, kehidupannya mulai diubahkan menjadi manusia yang berbeda, walaupun masih sama hidup di bumi ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-47, dipersilahkan. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan sambil memuji Allah, mereka disukai, bukan hanya sebagian, bukan hanya sedikit, tapi disukai oleh semua orang. Berarti orang-orang yang ada di sekitarnya, ada di daerahnya, di wilayahnya. Mereka yang percaya kepada Yesus, yang hidupnya sudah diubah dari manusia lama menjadi manusia baru, dulunya mungkin suka misuh, dulunya mungkin suka menyakiti, dulunya mungkin suka menghina, mengutuk, menista, membenci orang lain. Sekarang diubahkan suka memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, gaya hidup seperti ini bukan didapat seketika, tetapi gaya hidup yang disukai oleh banyak orang, yang disenangi oleh banyak orang, harus melalui proses. Sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak stagnan, tidak mandek, tidak berhenti. Seperti air yang tidak mengalir sehingga lama-lama akan penuh dengan kotoran atau berbau busuk. Tetapi seperti air yang terus mengalir, menyegarkan, menghidupkan, dan juga menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, selain mereka disukai oleh banyak orang, jumlah mereka terus bertambah-tambah. Apakah mereka punya magnet untuk menarik mereka? Daya tarik apa yang mereka miliki? Tentunya itu bukan sesuatu yang manusiawi, tapi itu sesuatu yang ilahi. Karena perubahan hidup yang terjadi dari dalam, bukan apa yang ada di dalam fisik, yang tampak di luarnya. Tetapi itu mengalir dari dalam hatinya, sehingga sikap tindakannya itu disukai oleh banyak orang, disenangi kemanapun dia berada. Jumlah mereka terus ditambahkan dengan apa? Firman Tuhan katakan orang-orang yang diselamatkan. Tidak, mereka tidak hanya disukai, disenangi oleh
semua orang yang ada di sekitarnya. Tetapi jumlah orang yang percaya yang diselamatkan juga semakin bertambah. Kalau kita menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan, pasti pribadi kita juga mampu juga menyenangkan sesama kita, keluarga kita, istri, suami, anak-anak, saudara, sahabat, teman, komunitas, kelompok, dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau orang itu sudah kemanapun itu dibenci karena kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu berbahaya. Walaupun orang itu tampak setia datang beribadah ke gereja, tapi kalau kelakuannya tidak berubah, apa gunanya? Apa artinya ibadahnya? Tidak ada faedahnya sama sekali. Kayak firman Tuhan itu tidak pernah tertanam di dalam hati dan mampu mengubah kehidupannya yang lama. Nah Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita akan membaca yang ditulis oleh Rasul Yohanes dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, dipersilahkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang memiliki kepribadian yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama, dia memiliki cara hidup seperti Kristus. Wah, apa bisa Bapak Yafet? Memang kalau dengan usaha atau kemampuan manusia kita tidak akan pernah sanggup. Karena manusia tidak mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik kalau tidak ada sesuatu yang datang dari surga yang bersifat ilahi, yang mampu mengubah karakter, watak, sifat manusia lama menjadi manusia baru. Jadi orang yang suka menyenangkan hatinya Tuhan, dia memiliki cara hidup seperti Kristus. Berat, ya Bapak Ibu. Memang secara daging ini berat. Tapi jikalau ada Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita, maka apa yang berat menurut daging ini akan menjadi mudah. Karena bukan kemampuan manusia kita, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun kita, kata firman Tuhan, ke dalam seluruh kebenaran. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, di sana ada banyak orang yang datang. Untuk apa? Mendengar Tuhan berkhotbah, Tuhan menyampaikan kebenaran, mengajar. Tuhan juga menyembuhkan, Tuhan juga memulihkan kehidupan. Manusia-manusia yang sudah rusak, manusia yang terpuruk, manusia yang lemah, manusia yang berdosa, diangkat kembali, dikembalikan kepada rancangan semula. Seperti rancangan Allah, yaitu untuk keselamatan seluruh umat manusia. Jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki kepribadian menyenangkan hati Allah, dia memiliki cara hidup seperti Kristus hidup. Walaupun itu berat secara daging, tapi dia menurut taat kepada tuntunan Roh Kudus, kemana dia akan dibawa dan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun berat apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus selama hidup di bumi ini,
untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan tujuan akhirnya adalah menyelamatkan manusia. Tapi untuk menyelamatkan manusia, dia harus melewati jalan salib, via dolorosa. Dan dia harus digantung di atas kayu salib. Supaya manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya diselamatkan melalui kematiannya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, maukah Bapak Ibu juga memiliki cara hidup seperti Kristus yang menyerahkan secara total seluruh hidupnya kepada kehendak Bapa, yang mau berjalan di jalan yang ditunjukkan untuk menjadi berkat. Bahkan mungkin Bapak Ibu harus disalibkan secara daging ini. Hawa nafsu dan segala keinginan. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan melalui hidup kita, kita mampu mempengaruhi hidup orang lain. Untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, pribadi yang menyenangkan hati Bapa, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-33. Dipersilakan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, Bapak Ibu, seorang yang belajar untuk hidup menyenangkan hatinya Tuhan, yang dia lakukan bukan untuk kepentingannya sendiri, kemauannya sendiri, keuntungannya sendiri, tetapi semata-mata dia melakukan itu untuk Tuhan. Untuk kepentingan banyak orang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang belum percaya beroleh selamat. Hidup seperti ini memang berat, Bapak Ibu. Karena seperti kita hidup ini terpisah dari rata-rata manusia yang masih menyukai glamornya dunia ini, ketenaran, pangkat derajat kekayaan, kesenangan duniawi. Orang-orang yang belajar tidak mementingkan dirinya sendiri dan hidupnya menyenangkan Tuhan dan juga orang-orang di sekitarnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul Paulus sepanjang hidupnya ketika dia setelah ditemui Tuhan, dan hidupnya diasingkan untuk dipersiapkan menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi. Harus pergi ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak bersunat, supaya mereka mendengar kabar keselamatan. Di dalam perjalanannya tidak sedikit mengalami kesulitan, dianiaya, kelaparan, terkatung-katung di tengah lautan, hampir karam, dipagut ular, dilempari batu. Banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Tapi pada akhirnya, apa yang dia sudah alami,
membuka jalan keselamatan bagi orang lain. Seluruh hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Seluruh hidupnya menyukakan hati Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maukah Bapak Ibu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain. Kalau itu Bapak Ibu kerjakan, maka surga dan segala kemuliaannya sudah menanti Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang ketiga, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Dipersilahkan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di hadapan orang-orang saja kita berusaha untuk menyenangkan hati manusia, tetapi terlebih di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita melakukan kehendak-Nya. Jadi seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan selalu yang menjadi prioritas yang utama adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak seperti kita melakukan apa yang kita mau. Karena melakukan kehendak Tuhan itu harus menyalipkan daging ini. Menyalipkan segala keinginan kita. Dan kita tunduk sepenuhnya kepada apa yang menjadi perintahnya, yang menjadi kemauannya. Sehingga apa yang kita lakukan semata-mata kita melakukannya itu karena kehendak Tuhan. Bukan kemauan kita sendiri. Bapak Ibu, kita ini masih banyak kesalahan di dalam menafsirkan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita pikir kadang-kadang itu sudah benar menurut pemahaman kita. Tapi kadang-kadang kita jumpai pada akhirnya, ternyata apa yang menurut kita baik, belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang setelah kita melakukannya, kita menyesal. Mengapa saya tadi melakukan hal itu? Kenapa tidak yang ini yang saya lakukan? Bapak Ibu, seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengerti, memahami kehendak Tuhan, tentunya dia memiliki hubungan secara eksklusif, secara pribadi. Sehingga dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Mana yang menyenangkan hatinya Tuhan, dan mana yang mendukakan hatinya. Pilihan itu memang samar, garisnya sangat tipis. Kadang kita sulit membedakan mana itu kehendak Allah dan mana itu kehendak kita sendiri. Tapi orang-orang yang sudah memiliki hubungan, memiliki cara hidup seperti Kristus, yang mendahulukan kepentingan Bapa, yang tidak mencari kepentingannya sendiri, orang-orang seperti ini mampu melakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Walaupun itu memang berat, konsekuensi dan resikonya. Tapi kalau kita memiliki cara hidup seperti ini sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan temukan hal itu di dalam diri kita. Walaupun di zaman seperti ini,
ada banyak godaan yang menarik kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita melakukan kehendaknya hamba Tuhan, organisasi, gereja, pimpinan kita. Karena kita ini sungkan, karena kita ini ingin dapat pujian. Tapi sesungguhnya kita ini sudah mendukakan hatinya Tuhan. Tapi ketika kita mampu melakukan kehendak Allah, kadang bertentangan. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang mungkin menganggap kita ini terlalu saleh atau sok rohani. Tapi jikalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, kita melakukan yang bertentangan dengan daging dan juga keinginan banyak orang. Tapi jikalau itu untuk menyenangkan hati Tuhan, mari Bapak Ibu kerjakanlah, walaupun itu berat dan harganya juga harus kita bayar. Kita akan membaca firman Tuhan, ya. Sebelum saya mengakhiri di dalam pertemuan ibadah live ini, kita akan membaca dari Kolose pasal 3 ayat 22, dipersilahkan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita orang-orang yang percaya kita ini hamba di hadapan Allah. Mungkin Bapak Ibu juga bekerja kepada lembaga atau kepada perusahaan atau kepada bos yang selama ini memperkerjakan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu Saudara mendapatkan upah. Tapi jangan hanya di hadapan mereka saja kita menyenangkan, supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Tapi lakukanlah itu dengan tulus hati, dengan keikhlasan, tanpa dibuat-buat kalau ada bosnya atau pimpinannya. Tapi kalau tidak ada, kita suka mencuri waktu. Dan kita ini ya menipu dengan kinerja yang tidak sesuai. Nah, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya untuk menarik perhatian manusia. Di mana kita ini bekerja ataupun kita ini berkomunitas, bergereja, atau kita ini sebagai rakyat dari sebuah bangsa yang harus taat kepada pemimpin yang ada di atasnya. Tapi mari kita melakukannya karena kita ini memiliki hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan takut akan Tuhan itu akan menghindarkan orang dari hukuman, dari jerat maut, dari dosa. Jadi Bapak Ibu, seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi dia tidak hidup dengan topeng-topeng. Sepertinya kalau topeng itu kan penuh dengan senyuman, ramah, tapi belum tentu wajah yang sesungguhnya yang ada di balik topeng. Mungkin cemberut, mungkin marah, kan tidak kelihatan. Tapi mari kita hidup itu apa adanya. Orang lihat yang di luar, begitu juga yang ada di dalam diri kita. Dan biarlah Tuhan jumpai hal itu. Kita menjadi manusia yang iya di dalam hati dan juga iya yang ada di luarnya. Sehingga ketika orang dapati hidup kita yang sesungguhnya, memang orang ini berbeda.
Hidupnya tidak penuh dengan tipuan, tidak memakai topeng-topeng, tapi hidupnya ini apa adanya, blokosuto. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dia memiliki cara hidup seperti Kristus hidup. Yang kedua, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dia tidak hidup untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan, supaya ada banyak orang yang diselamatkan. Hal yang ketiga, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak berusaha untuk melakukan kehendaknya sendiri, tapi seluruh perbuatannya didedikasikan untuk Tuhan. Dan kalau itu dikerjakan, maka ada banyak orang, seperti dari kisah Rasul tadi, akan tertarik bukan karena manusia kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita. Yang akan menarik orang, seperti ada katakan firman Tuhan, ya. Dia akan menarik orang untuk datang kepada siapa? Bukan pada kita, enggak, tapi kepada Tuhan. Ya, jadi biarlah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan selalu akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan, dan kita menjadi alat-alatnya untuk dipakai Tuhan, menjadi kemuliaannya selama kita hidup di bumi, sampai nanti kita kembali kepada surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian yang lama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus.
bagi bangsa negara, bagi pekerjaan Tuhan di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia, bagi seluruh pengurus jemaat, mitra bakti, kru, sponsor, donatur, sinode, terlebih bangsa negara kita Indonesia, agar aman terkendali. Dan Indonesia dapat kembali menangani serangan gelombang ketiga COVID-19, khususnya varian Omikron ini, yang sudah menyerang Indonesia kembali. Mari Bapak Ibu terus waspada, terus pakai protokol kesehatan, jaga diri kita masing-masing. Dan mari kita masuk di dalam doa. Kita jangan pernah takut, tapi mari kita berdiri sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga virus sakit penyakit, kalau imun tubuh kita kuat, maka tidak sanggup untuk menyerang dan menjatuhkan kita. Kita akan berdoa syafa'at nanti untuk hambanya, Pak Pendeta Sri Hartono berdoa, lalu akan saya tutup dengan doa berkat. Dipersilahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali Tuhan kami datang di hadirat-Mu saat ini Bapa. Oleh kemurahan-Mu kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau yang memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live GKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan, pertolongan dan pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama masuk di tahun 2022 ini Tuhan. Semuanya boleh kami lewati dengan kuat kuasa yang dari tempat yang Maha Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan seluruh pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di Mana Eklesia Malang ini, dan seluruh pengurus yang ada, para mitra bakti, kru yang boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan GKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami, dan Engkau yang sudah memimpin dan menuntun kami, sehingga kehadiran kami, baik dalam ibadah raya kami, maupun dalam ibadah live kami, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh bersama-sama untuk beribadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga menyerahkan tempat ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tempat ini juga boleh menjadi sarana untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan memberkati pemilik tempat ini Bapak Iwan Tesi, segenap seluruh keluarga yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan di masa tuanya ini, sehingga hamba-Mu ini Tuhan benar-benar mengalami penyertaan kuasa-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih juga para donatur yang boleh bersama-sama kami mendukung, menopang pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat mereka. Kalau saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan, dalam kesukaran, Tuhan Engkau hadir dalam hidup mereka, dalam hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengalami kekuatan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan sinode kami GKI Mandiri. Tuhan GKI ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kemurahan-Mu. Mungkin saat ini Tuhan, hamba-Mu masih ada di Amerika. Tuhan terus memberikan, memberkati dalam pelayanan hamba-Mu. Di masa tuanya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, marifat dan kebijaksanaan untuk membawa sinode GKI lebih baik di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Demikian badan pengurus harian sinode Tuhan. Ya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, marifat dan kebijaksanaan ya Tuhan.
baik sekretaris umum maupun wakil daripada sinode kami Bapak David. Tuhan terus memberkati mereka Tuhan dalam pelayanan dan dalam pengembalaan. Tuhan kami percaya Tuhan tambahkan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih juga kami menyerahkan STT Sangkakala Tuhan. Ialah melalui lembaga pendidikan STT Sangkakala. Ada banyak Tuhan generasi-generasi muda terus dilatih, dididik menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Berkati para dosen, seluruh staf STT Sangkakala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat yang daripada Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kalau saat ini bangsa kami dan sudah melakukan Tuhan kejahatan, ampuni bangsa kami, ampuni para pemimpin Tuhan, bangsa benar. kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami kemurahan berkat-berkat-Mu yang dari Dalam sorga nama Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami, baik itu ekonomi, baik itu sosial, baik itu kesehatan, baik itu politik, baik itu keamanan ya Tuhan, sehingga bangsa kami keluar dari masa-masa sulit ya Tuhan. Demikian di mana bangsa kami saat ini sedang menangani COVID-19, khususnya varian Omikron ya Tuhan, yang melanda bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan Tuhan kepada haleluya gugus tugas yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Baik para medis, para dokter, Tuhan rumah-rumah sakit ya Tuhan. Haleluya, demikian lembaga-lembaga yang menyediakan vaksin ketiga ini Tuhan. Ialah Tuhan terus memberkati mereka Terima kasih Tuhan. sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas negara yang amat berat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami, keamanan negeri kami ya Tuhan. Dari rorongan yang berusaha memecah belah bangsa kami. Kami patahkan di dalam para para teroris, kaum intoleran, radikalis, Tuhan, maupun teroris orang-orang yang dalam nama berusaha, Yesus. haleluya, Dalam nama memecah Yesus. belah kesatuan kepersatuan Dalam nama bangsa Yesus. kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ialah Tuhan menurunkan damai sejahtera Haleluya. bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Khususnya untuk daerah Malang Raya dan Ya sekitarnya Yesus, Tuhan. jagai Lindungi Tuhan Malang Raya dalam nama dari Yesus. virus-virus Omikron ini Ya Tuhan. dalam nama Kami Yesus. berdoa di Dalam dalam nama Tuhan Tuhan kami Yesus. Yesus Kristus. Ialah Malang boleh mengalami perlindungan daripada Dalam Tuhan. nama Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang penuh dengan kekurangan. Kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa karena Engkau baik sudah menyertai seluruh rangkaian ibadah live dari tim JKI Mana Eklesia Malang ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Untuk kami tim, untuk kru, mitra bakti, dan juga orang-orang yang terus mensupport, mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu JKI Mana Eklesia ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami, Tuhan memohon berkat-Mu turun, menyertai juga kepulangan kami sebentar. Tuhan menghantar sampai di rumah dengan selamat. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan baik bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, Saudara, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan kita akan berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.